Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibatul Fathiyah dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Medication Therapy Management. Asuhan kefarmasian menurut Hepler and Strand merupakan elemen penting pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, di mana apoteker yang bertanggung jawab terhadap kualitas dari asuhan yang diberikan. Komunikasi terapeutik antara apoteker dengan pasien dalam terapi obat membutuhkan keterlibatan dokter untuk bekerja sama membangun sebuah bentuk kolaborasi secara interprofesional. Salah satu pengembangan konsep asuhan kefarmasian yaitu Medication Therapy Management. MTM sendiri memiliki pengertian suatu model pelayanan dengan pendekatan patient-centered care melalui kolaborasi di mana terdapat kolaborasi apoteker dengan dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain untuk bekerja sama dengan pasien dan provider layanan kesehatan dalam mengidentifikasi masalah, menyusun rencana, dan memberikan solusinya. Medication Therapy Management pertama kali diterapkan secara nasional pada tahun 2006 untuk peserta program Medicare Part D di Amerika Serikat. Tujuan penerapan Medication Therapy Management adalah untuk penggunaan obat yang aman dan efektif, meningkatkan kualitas pengobatan, mengoptimalkan hasil pengobatan pasien, dan mengurangi biaya pengobatan. MTM dapat diberikan pada semua pasien yang menerima resep maupun non-resep, dengan obat maupun herbal dan suplemen, terutama jika dicurigai adanya masalah terkait obat. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan MTM adalah kurangnya waktu untuk menyediakan layanan MTM. Dengan meningkatnya permintaan pada apoteker menjadi jauh lebih sulit untuk mengambil waktu dari waktu kerja apoteker untuk berbicara secara luas dengan pasien tentang obat-obatan. Bahkan mungkin sulit untuk mengkoordinasikan waktu janji temu dengan pasien. Hal yang dapat dilakukan untuk membuat medication therapy management bekerja secara efektif kepada pasien adalah mengembangkan kesadaran dan pemahaman pasien tentang medication therapy management. Dan pertemuan medication therapy management yang waktunya lebih singkat dan dengan interaksi yang lebih sering dengan pasien mungkin lebih akan berhasil daripada yang lebih lama. Intervensi medication therapy management dapat mengurangi frekuensi drug-related problem, termasuk ketidakpatuhan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Kelebihan pelayanan berbasis MTM mengedepankan kolaborasi antara apoteker dengan dokter dan tenaga profesional kesehatan lainnya untuk mengoptimalisasikan penggunaan obat sesuai EBM dengan melibatkan peran aktif pasien dalam mengelola kesehatannya sendiri. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua tenaga kesehatan akan didokumentasikan pada kartu catatan pengobatan pasien yang disimpan oleh apoteker dan pasien. Model pelayanan medication therapy management dalam praktek kefarmasian mencakup 5 elemen. Yang pertama yaitu medication therapy review, yang kedua personal medication record, yang ketiga medication related action plan, yang keempat intervention and or referral, yang kelima documentation and follow up. Yang pertama yaitu medication therapy review, yaitu
proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi obat untuk mengidentifikasi masalah yang terkait pengobatan, mengembangkan data prioritas masalah, dan membuat rencana untuk mengatasinya. MTR dilakukan antara pasien dengan apoteker. MTR dirancang untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang obat yang mereka konsumsi, mengatasi masalah, dan membuat pasien dapat mengelola kondisi kesehatan mereka. Yang kedua yaitu personal medication record. Personal medication record yaitu catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien, meliputi pengobatan resep, pengobatan non-resep, produk herbal, maupun suplemen makanan. Umumnya PMR dicatat secara elektronik, tetapi dapat juga dicatat secara manual. Informasi dari PMR untuk membantu pasien dalam melakukan manajemen terapi pengobatannya sendiri. PMR berisi informasi mengenai nama pasien, umur pasien, nomor telepon pasien, informasi kotak emergensi, apoteker, alergi, permasalahan pengobatan lainnya, pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit mereka, data terakhir terupdate, data terakhir review dari apoteker, tanda tangan pasien, tanda tangan penyedia healthcare. Yang ketiga yaitu Medication Related Action Plan. Yaitu Medication Related Action Plan merupakan dokumen pasien yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan pasien dalam memantau kesehatan pasien itu sendiri. Rencana pengobatan yang dikembangkan oleh apoteker digunakan dalam pengobatan kolaboratif pasien. Pasien menerima MAP secara individu untuk digunakan dalam pengobatan self-management. MAP yang digunakan pasien berisi informasi mengenai nama pasien, nama dokter, nomor telepon, nama apoteker, tanggal dibuatnya MAP, langkah yang dapat dilakukan pasien, informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Yang keempat yaitu intervention and/or referral. Intervention and/or referral yaitu tahap di mana apoteker memberikan layanan konsultasi atau intervensi untuk mengatasi masalah terkait obat, serta merujuk pasien ke dokter atau profesional kesehatan lainnya bila dibutuhkan. Contohnya yaitu seorang pasien penderita diabetes memerlukan pendidikan manajemen penyakit untuk membantu mengatasi penyakitnya. Intervensi atau rujukan itu digunakan untuk mengoptimasi pengobatan yang digunakan, meningkatkan keberlanjutan pelayanan, dan memberikan dukungan kepada pasien untuk menyediakan pelayanan kesehatan pencegahan di masa depan yang memiliki efek merugikan yang kecil. Yang kelima yaitu documentation and follow-up. Documentation and follow-up merupakan pencatatan dan peninjauan kembali semua kegiatan atau tindakan terhadap pasien. Pelayanan dokumentasi bertujuan untuk mengevaluasi progres dari pasien dan tujuan pengobatan tercapai. Dokumentasi layanan MTM bertujuan memfasilitasi komunikasi antara apoteker dan profesional kesehatan lainnya, meningkatkan pengobatan pasien, memastikan kepatuhan pasien terhadap aturan untuk pemeliharaan berkala terhadap catatan pasien, melindungi tanggung jawab profesional, memastikan pelayanan terhadap justifikasi tagihan atau pergantian, mendemonstrasikan klinis, ekonomi, dan hasil humanistik. Dokumentasi medication therapy management termasuk membuat dan memelihara data spesifik pasien yang berisi SWOT, yaitu data subjektif, objektif, assessment, dan plan.
Ini adalah contoh dokumentasi yang berbasis medication therapy management. Yang lembar pertama yaitu contoh lembar assessment dari medication therapy management. Yang kedua yaitu lembar kontrol bulanan medication therapy review. Selanjutnya ini adalah contoh lembar pemeriksaan mandiri medication therapy review. Yang keempat adalah contoh lembar pemantauan terapi atau personal medication record. Manfaat medication therapy management yang dijalankan secara konsisten dan efisien yaitu dapat meningkatkan kolaborasi antara dokter, apoteker, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua, dapat meningkatkan komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan lain. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan penggunaan obat. Jika ketiga hal ini bisa dijalankan secara konsisten, maka dapat dihasilkan peningkatan outcome terapeutik, pencegahan terjadinya medication error, membuat pasien lebih aktif pada medication self-management, meningkatkan kontinuitas, kesinambungan, serta koordinasi pada proses perawatan pasien. Ini adalah sumber yang saya gunakan. Sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.